And what do you hope for the naturalization process? Yeah, that they will fix it soon, and yeah, but we have to see. We have to see what's gonna happen. And Pernyataan jujur dan aneh Kelvin Verdong. Padahal baru tiba di Jakarta. Di luar dugaan pernyataannya bikin Elkan Bagot terasa ditampar dan kebakaran jenggot. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman. Agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Pernyataan jujur dan aneh Kelvin Verdong. Padahal baru tiba di Jakarta. Di luar dugaan pernyataannya bikin Elkan Bagot terasa ditampar dan kebakaran jenggot. Begini pernyataan lengkapnya usai pertama kali gabung latihan Timnas. Sebelumnya diberitakan, naturalisasi belum beres, PSSI ungkap alasan Kelvin Verdong tetap ikut latihan Timnas Indonesia. PSSI tegaskan, Kelvin Verdong tetap latihan dengan Timnas Indonesia meski naturalisasi belum rampung. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, dengan tegas mengungkapkan alasan mengapa Kelvin Verdong tetap ikut serta dalam latihan Timnas Indonesia meskipun proses naturalisasinya belum selesai. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Verdong dipanggil untuk bergabung dengan latihan skuad Garuda berdasarkan permintaan langsung dari pelatih Timnas, Shin Tae-yong, seru Sumarji dengan penuh keyakinan. Pada Jumat, 31 Mei 2024, Kelvin Verdong sudah terlihat mengikuti latihan perdana dengan Timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat. Saya perlu sampaikan bahwa hari ini Verdong sudah ikut latihan dengan Timnas, tegas Sumarji saat ditemui awak media di Stadion Madia. Sumarji menegaskan bahwa keputusan ini adalah hasil dari permintaan khusus Shin Tae-yong agar Verdong dapat segera menyatu dengan tim. Tujuannya supaya coach Shin tahu kondisi dia, dan bisa menyatu, ungkapnya. Sambil menunggu proses naturalisasi yang sedang dilakukan federasi, lanjut anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI itu dengan penuh optimisme. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Berikan satu kata sambutan untuk Kelvin Verdong dan Timnas Indonesia teman-teman. Ayo Garuda buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Buktikan bahwa kita adalah kekuatan besar sepak bola dunia. Tiket Piala Asia dan Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Proses naturalisasi pemain kelahiran Belanda ini akan segera dibahas di DPR. Rencananya, Kelvin Verdong akan menghadap dalam sidang di Komisi 3 dan 10 DPR, Senin, 3 Juni 2024. Ujar Sumarji, menambahkan bahwa proses ini sedang berjalan dan perkembangan akan terus diikuti. Dalam kesempatan tersebut, Sumarji juga menyampaikan bahwa skuad Timnas Indonesia semakin lengkap. Terbaru Pratama Arhan sudah bergabung, katanya dengan bangga. Meskipun demikian, masih ada 3 pemain yang absen, Justin Hubner, Jordi Amat, dan Jay Itzes. Sementara itu, Yance Sayuri harus dicoret karena cedera, sehingga 2 pemain baru dipanggil, Malik Rizaldi, Madura United, dan Nadeo Argawinata, Borneo FC Samarinda. Yang belum datang itu Jordi, Jay Itzes, Justin, 3 yang masih belum datang, ujar Sumarji. Namun, Arhan sudah hadir di lapangan, siap memberikan kontribusinya untuk tim. Latihan intensif Timnas Indonesia ini merupakan persiapan untuk 2 laga krusial di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis, 6 Juni 2024, dan 5 hari kemudian menjamu Filipina di lokasi yang sama. Saat ini, Asnawi Mangkualam CS mengoleksi 7 poin dari 3 laga dan menempati peringkat kedua klasemen grup F. Dengan hanya 1 kemenangan lagi, Timnas Indonesia bakal mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menambah semangat juang Garuda di lapangan. Kelvin Verdong sangat tidak sabar. Begini pengakuan jujurnya. Disambut hangat Shin Tae-yong.
Kelvin Verdong minta saran ke Ragnar Oratmangun saat jalani latihan perdana di Timnas Indonesia. Kelvin Verdong menggebrak lapangan dalam latihan perdana bersama Timnas Indonesia. Kelvin Verdong menjalani latihan pertamanya bersama Timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Mei 2024. Disambut dengan antusiasme tinggi, Verdong merasa diterima dengan hangat oleh seluruh anggota skuad Garuda. Pelatih Shin Tae-yong sendiri yang memperkenalkannya kepada para pemain. Hebat! Shin Tae-yong memperkenalkan saya dengan penuh semangat kepada seluruh pemain, kata Verdong dengan penuh semangat saat ditemui awak media seusai latihan. Perasaan diterima yang luar biasa ini membuat Verdong sangat bersemangat. Saya merasa diterima karena sambutan hangat dari Shin Tae-yong, tegas pemain kelahiran Belanda itu. Selama latihan, Verdong sering meminta saran dari Ragnar Oratmangun, rekan sesama pemain yang juga berkarir di Belanda. Verdong bermain untuk NEC Nijmegen, sementara Ragnar Oratmangun membela Fortuna Sittard sebagai pemain pinjaman dari FC Groningen. Iya, saya banyak berdiskusi dengan Ragnar tentang apa yang diharapkan di sini, ujar Verdong yang kini berusia 27 tahun. Kami sudah saling mengenal sebelumnya, dan itu sangat membantu saya beradaptasi. Verdong mengaku bahwa latihan bersama skuad Garuda berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Latihan ringan ini sangat bagus, hanya berfokus pada set piece dan beberapa latihan lainnya, jelasnya. Kondisinya saat ini juga dalam keadaan sangat bugar karena bermain secara reguler untuk NEC Nijmegen. Saya merasa fit karena telah bermain dalam 36 laga musim ini, kata Verdong, menunjukkan rasa percaya dirinya. Naturalisasi Verdong memang masih belum rampung, namun dia siap menjalani sidang di Komisi 3 dan 10 DPR pada Senin, 3 Juni 2024. Saya siap menjalani proses ini dengan penuh keyakinan, pungkas Verdong. Sedikit kabar buruk teman-teman. Kelvin Verdong ragu bisa tampil bela Timnas Indonesia di laga kontra Irak dan Filipina. Kelvin Verdong, siap atau tidak, kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah pertaruhan. Kelvin Verdong, pemain naturalisasi yang dinanti-nantikan, sedang berada di ujung tanduk mengenai peluangnya memperkuat Timnas Indonesia dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan kembali bergulir Juni mendatang. Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan krusial. Pertama, menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Juni 2024. 5 hari kemudian, laga penting melawan Filipina di tempat yang sama. 2 pertandingan ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukkan taringnya di kancah sepak bola Asia. Keraguan Verdong. Akankah ia turun ke lapangan? Tidak. Kemungkinan saya tidak main saat lawan Irak dan Filipina, ujar Kelvin Verdong dengan tegas saat ditemui awak media, seusai latihan Timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Mei 2024. Namun, Verdong tidak menutup kemungkinan. Tapi kita akan lihat nanti, soal tampil lawan Irak atau Filipina, ujarnya. Proses naturalisasi pemain berusia 27 tahun itu akan segera disidangkan di DPR. Senin, 3 Juni 2024, menjadi hari penentuan, di mana Verdong akan menjalani sidang di Komisi 3 dan 10 DPR. Harapan Verdong melambung tinggi, saya sangat tidak sabar untuk segera memperkuat Timnas Indonesia. Harapan saya mereka bisa menyelesaikannya secepat mungkin, tutur pemain kelahiran Belanda itu dengan penuh semangat. Namun, meskipun penuh harap, Verdong tetap realistis, namun, kita perlu menunggu dan menanti apa yang akan terjadi nanti. Sambil menunggu proses naturalisasi rampung, Verdong sudah mulai mengikuti latihan bersama Timnas Indonesia di Stadion Madia, Jumat, 31 Mei 2024. Iya, saya sangat senang bisa berada di sini, ucap mantan pemain Twente FC tersebut dengan antusias. Cuaca yang bersahabat menyambut Verdong di Indonesia, cuacanya sangat bagus, saya menyukainya, kata Verdong. Ia juga mengakui, tidak ada kendala berarti selama mengikuti latihan di Timnas Indonesia. Bagus, ini adalah sesi latihan yang ringan, ujar pemain NEC Nijmegen tersebut, sambil menambahkan bahwa mereka hanya melakukan set piece dan beberapa latihan lainnya. Kondisi saya sangat bugar, ujar Verdong dengan penuh keyakinan.
Karena dia selalu tampil reguler bersama NEC Nijmegen, mencatatkan 40 laga dengan 2 gol dan 3 assist di musim 2023-2024. Tidak, saya merasa fit, tegasnya. Saya telah bermain sebanyak 36 laga di musim ini, Eredivisie. Jadi saya merasa fit, ujarnya. Indonesia, dukung Verdong. Meskipun masih ada ketidakpastian, Verdong menunjukkan semangat dan kesiapan untuk berjuang demi Indonesia. Dengan antusiasme dan semangat yang tinggi, harapan bangsa kini bertumpu pada kelancaran proses naturalisasi dan keputusan akhirnya di DPR. Indonesia, bersiaplah untuk menyambut pahlawan barumu di lapangan hijau. Yes, alhamdulillah. Venezia tinggal butuh hasil imbang untuk promosi ke Serie A. Jai Itzes siap-siap torehkan sejarah baru. Pertarungan leg pertama final playoff promosi Serie A antara Cremonense dan Venezia pada Jumat, 31 Mei 2024, dini hari WIB berakhir dengan skor imbang. Namun, hasil ini sangat menguntungkan Jai Itzes dan kolega menjelang leg kedua yang akan menjadi penentu nasib mereka. Mengapa? Karena dalam regulasi resmi playoff Serie B, tim yang memiliki posisi lebih tinggi di klasemen akhir hanya memerlukan hasil imbang di leg kedua untuk mendapatkan promosi. Jai Itzes dan rekan-rekannya di Venezia hanya perlu menahan seri Cremonense untuk memastikan tempat mereka di Serie A. Playoff Serie B memperhitungkan posisi akhir kedua tim di klasemen dan tidak memperhitungkan agresivitas gol tandang. Tidak ada tambahan waktu atau adu penalti kecuali kedua tim finish dengan poin yang sama di klasemen akhir. Jika leg kedua pada Senin, 3 Juni 2024, dini hari WIB kembali berakhir imbang, Venezia secara otomatis akan promosi ke Serie A. Venezia finish di posisi ketiga klasemen akhir Serie B, sementara Cremonense berada tepat di bawah mereka. Keunggulan 3 poin Venezia di klasemen akhir memberikan sedikit kelegaan, namun ini bukan berarti mereka bisa meremehkan lawan. Cremonense, di bawah asuhan Giovanni Stropa, telah menunjukkan perlawanan sengit. Pada leg pertama, mereka melancarkan serangan-serangan berbahaya yang nyaris menjebol pertahanan Venezia. Berkat kerja keras dan disiplin, lini pertahanan Venezia berhasil menahan gempuran demi gempuran Cremonense. Jai Itzes, pemain bek andalan timnas Indonesia, tampil sejak awal laga dan baru digantikan pada menit ke-87 oleh Giorgio Altare. Performa solidnya menjadi benteng pertahanan Venezia. Jika mereka berhasil mempertahankan hasil imbang atau bahkan meraih kemenangan, Jai Itzes akan mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di Serie A. Promosi ini akan menjadi modal berharga bagi Jai Itzes sebelum bergabung dengan skuad timnas Indonesia untuk laga melawan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024. Dukungan penuh dari para penggemar dan tekad yang kuat akan menjadi bahan bakar Jai Itzes dan Venezia dalam laga krusial ini. Pertarungan belum usai, dan kesempatan emas berada di depan mata mereka. Pertandingan leg pertama final playoff promosi Serie A antara Cremonense dan Venezia yang berakhir imbang telah membuka jalan yang cukup cerah bagi Venezia, khususnya Jai Itzes dan kolega. Situasi ini sangat menguntungkan Venezia karena mereka hanya memerlukan hasil imbang di leg kedua untuk meraih tiket promosi ke Serie A, sesuai dengan regulasi playoff Serie B. Kabar baik teman-teman. Resmi. Laga Timnas Indonesia versus Tanzania masuk perhitungan poin FIFA. Siapkan diri kalian, seluruh pecinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia akan menghadapi Tanzania dalam laga uji coba internasional yang penuh dengan semangat juang di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah persiapan penting Timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Awalnya, pertandingan ini tidak tercantum dalam kalender FIFA. Lawan Tanzania hanya pertandingan biasa, jadi nggak pengaruh sama poin FIFA, kata Sumarji seperti dilansir bolasport.com dari tribunnews.com. Namun, menjelang hari pertandingan, semua berubah. Laga ini dipastikan masuk dalam kalender FIFA. Dengan didaftarkannya pertandingan ini dalam kalender FIFA, hasil dari laga ini akan mempengaruhi poin FIFA kedua negara. Didaftarkan FIFA Matchday, tegas Sumarji pada Kamis, 30 Mei 2024. Laga ini akan masuk dalam kategori FIFA Match A, yang berarti kedua tim hanya akan meraih setengah poin dari yang biasanya didapatkan dalam kalender FIFA Matchday. Tapi jangan remehkan.
Setiap poin sangat berarti. Ingatlah, kebijakan ini bukan pertama kali dilakukan Timnas Indonesia. Pada era kepelatihan Shin Tae-yong, saat mempersiapkan ajang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia menantang Libya dalam 2 laga uji coba pada Januari 2024. Hanya laga kedua melawan Libya yang dihitung poin oleh FIFA, meskipun Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Libya. Kini, kesempatan emas terbuka lebar. Timnas Indonesia berpotensi meraih poin lebih banyak jika berhasil mengalahkan Tanzania, mengingat Tanzania berada di posisi ke-119 dalam ranking FIFA, sementara Indonesia di peringkat ke-134. Ini adalah momen yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Meski kedua tim tidak datang dengan kekuatan penuh, Tanzania tanpa 12 pemain andalan, sementara Indonesia tanpa Jay Itzes dan Justin Hubner. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan kekuatan sejati Timnas Indonesia. Ayo, Garuda! Tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa. Berjuanglah hingga titik darah penghabisan demi bangsa dan negara. Yance Sayuri dipulangkan, Shin Tae-yong panggil Malik Rizaldi dan Nadeo Argawinata. Yance Sayuri telah dikeluarkan dari skuad tim nasional Indonesia untuk lanjutan grup F dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, demikian diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Yance Sayuri mengalami cedera saat latihan perdana Timnas Indonesia di lapangan B Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 28 Mei 2024. Cedera itu terjadi ketika Yance tiba-tiba jatuh saat sedang menjalani latihan jogging. Tim medis segera memberikan perawatan kepada pemain PSM Makassar tersebut, yang terlihat diperban di bagian paha kirinya. Yance kemudian dibopong keluar lapangan oleh tim medis Timnas Indonesia. Yance Sayuri, insya Allah akan kita sesuaikan dengan hasil MRI karena kondisinya tidak memungkinkan, kata Sumarji kepada media, di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Jumat, 31 Mei 2024. Kami sudah sepakat untuk memulangkannya, tambah anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI. Kehilangan Yance Sayuri membuat pelatih Shin Tae-yong memanggil 2 pemain baru, yaitu Nadeo Argawinata, Borneo FC Samarinda, dan Malik Rizaldi, Madura United. Malik Rizaldi, yang merupakan debutan di era pelatih asal Korea Selatan ini, tampil gemilang di Liga 1 2023-2024 bersama Madura United dengan mencetak 13 gol dan 4 assist. Rencananya, Malik Rizaldi akan bergabung dengan Timnas Indonesia setelah final Championship Series Liga 1 2023-2024 antara Madura United versus Persib Bandung yang digelar di Stadion Bangkalan, Madura, pada hari Jumat, 31 Mei 2024. Kami akan memanggil Malik Rizaldi dari Madura United, kata Sumarji. Dan juga kami akan memanggil Nadeo. Malik akan kami panggil setelah final selesai. Begitulah rencananya, tambah Siwo Bayangkara FC Timnas Indonesia masih memiliki 2 pertandingan tersisa di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 6 Juni 2024, dan 5 hari kemudian akan melawan Filipina di lokasi yang sama. Saat ini, skuad Garuda menempati peringkat kedua klasemen grup F dengan 7 poin dari 3 pertandingan, di belakang Irak yang mengumpulkan 9 poin. Dengan 1 kemenangan lagi, Timnas Indonesia akan mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Catat jadwalnya teman-teman. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Tanzania, kick-off sore. Siapkan dirimu untuk pertempuran sengit di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, pada Minggu, 2 Juni 2024, pukul 15.30 WIB. Timnas Indonesia akan memanas-panaskan lapangan melawan Tanzania dalam uji coba yang tak akan terlupakan. Ini lebih dari sekadar pertandingan biasa. Ini adalah kesempatan emas bagi Garuda untuk mengasah kuku dan mempertajam cakar-cakarnya dalam persiapan menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah pimpinan pelatih tangguh, Shin Tae-yong, setiap pemain diwajibkan memberikan segalanya. Mereka harus menyerahkan segala keringat, semangat, dan jiwa untuk meraih kemenangan gemilang. Ini adalah panggung tempur di mana para prajurit Garuda akan menunjukkan keberanian dan keunggulan mereka.
Bersama-sama, kita akan membuktikan bahwa timnas Indonesia adalah kekuatan yang tak terbendung di dunia sepak bola internasional. Bergabunglah dengan ribuan supporter yang bergemuruh di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, untuk memberikan dukungan terbesar bagi para pahlawan kita. Kita akan bersama-sama meneriakkan nama Indonesia ke puncak kemenangan. Garuda, terbanglah tinggi. Lawan Tanzania, rebutlah kemenangan. Mari tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah jawara sejati. Usai perpanjangan kontrak, Exco PSSI ungkap Shin Tae-yong terima kenaikan gaji dan bonus. Anggota Komite Eksekutif, Exco PSSI, Vivin Cahyani, mengonfirmasi bahwa pelatih Shin Tae-yong menerima kenaikan gaji setelah diberikan perpanjangan kontrak hingga tahun 2027. Namun, Vivin Cahyani tidak mengetahui secara pasti besarnya kenaikan penghasilan Shin Tae-yong. Sebelumnya, gaji Shin Tae-yong dilaporkan sebesar 1,1 miliar rupiah per bulan. Kontrak baru ini, tentunya akan ada penyesuaian, gaji, bonus, ujar Vivin Cahyani kepada awak media, termasuk bolasport.com, di studio MTEK lantai 8, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 30 Mei 2024. Tentang besarnya, saya kurang paham. Namun, secara profesional, kami memberikan perlakuan yang sama seperti kepada yang lain. Jika mencapai target, pasti akan ada penghargaan, tambahnya. Pembaharuan kontrak pelatih asal Korea Selatan ini dilakukan setelah ia berhasil memenuhi target yang ditetapkan oleh PSSI. Pertama, timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023 di Qatar. Kedua, timnas U23 Indonesia berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 2024, meskipun target awal hanya sampai 8 besar. Kami memberikan penghormatan atas pencapaian beliau, Shin Tae-yong, kata Vivin. Oleh karena itu, kontraknya diperpanjang. Sejauh ini, kami melihat target masa depan, termasuk kualifikasi ke putaran ketiga Piala Dunia 2026, sehingga kontraknya diperpanjang hingga 2027, jelas Vivin Cahyani. Sekarang, Shin Tae-yong akan menghadapi 2 pertandingan tersisa di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut jadwal, timnas Indonesia akan menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Juni 2024. 5 hari kemudian, mereka akan menghadapi Filipina di tempat yang sama. Tim Rizky Ridho dan kawan-kawan saat ini menduduki peringkat kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu, Irak memimpin klasemen dengan 9 poin, Vietnam di urutan ketiga dengan 3 poin, dan Filipina berada di posisi terbawah dengan 1 poin. Dengan 1 kemenangan lagi, timnas Indonesia dapat memastikan tempat mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.